Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya. Salam satu hobi omku. Oke omku, itu adalah hasil tangkapan saya omku. Pagi hari ini saya mau jawab pertanyaan omku. Pertanyaan dari om kita, yaitu Kang Pikat. Banyak bertanya sama saya omku, tapi di semua komentarnya saya ambil 2 poin saja omku. Jadi ini poin yang pertama dan ini poinnya yang kedua. Oke, jadi akan saya jawab omku ya, karena saya pun sudah berjanji saya akan menjawabnya di video, supaya yang lain juga bisa tahu omku. Oke om, untuk yang pertama, kata Kang Pikat, sering jerat di persawahan omku ya. Intinya sering jerat di persawahan, banyak respon, banyak suara, tetapi tidak mau keluar. Jadi sebenarnya kalau untuk spotnya sudah mantap itu omku, sudah mantap. Karena spot ruak yang paling jos ini ada 2 omku. Yang pertama adalah di kebun sawit, dan yang kedua di persawahan, di sekitar sawah. Jadi untuk spotnya sudah sip, sudah mantap. Hanya saja ada yang kurang omku. Kalau menurut saya adalah ini intinya saja omku ya. Kalau menurut saya intinya, sebenarnya ada banyak alasan, ada lebih dari 1 alasan yang kurang itu om. Tapi saya ambil intinya. Kalau menurut saya adalah kemungkinan tentang waktunya yang kurang pas. Dan untuk waktu kira-kira jam berapa yang pas, saya akan jawab di akhir video. Dan untuk pertanyaannya yang kedua adalah tentang waktu dan tempat omku ya, tempat dan waktu. Seperti yang saya bilang tadi omku, kalau untuk persawahan itu spotnya udah sip, kebun sawit ataupun persawahan. Ibarat kata di kebun sawit ada tempat produksi untuk ruak-ruak, tempat favorit pertama, dan persawahan adalah tempat ruak-ruak mencari makan. Jadi ini saya kasih contoh omku ya, bentuk semak-semak atau apa ya istilahnya, semak-semak kesukaan ruak-ruak. Jadi ruak-ruak omku menyukai semak-semak yang tidak terlalu rendah. Maksud saya ada yang bertingkat, seperti ini rendah, nah itu makin bertingkat. Karena apa omku ya, biasanya omku ruak-ruak suka tidur di tempat yang lebih tinggi. Jadi kalau yang di bawah-bawah seperti ini hanya untuk mencari makan, dan dia tidurnya di tempat-tempat yang lebih tinggi. Kalau di kebun sawit biasa di pelepah-pelepah atas sawit, ataupun di pokok-pokok pisang di atas. Jadi ruak-ruak tidak tidur di tanah atau di rumput-rumput bawah, tidak omku. Jika di tempat omku memang banyak ruak-ruaknya, jadi intinya di tempat omku harus dipastikan ada ruak-ruaknya omku ya. Karena jika memang ada ruak-ruaknya, berarti di semak-semak seperti apapun harusnya ada penghuninya. Tinggal kita harus hafalkan kebiasaan, waktu, dan bagaimana cara yang tepat untuk kita merazia si hitam putihnya. Kalau omku memang masih ragu, di semak-semak ini ada tidak penghuninya, ada tidak hitam putihnya, kalau saya merazia nanti yong tidak. Jadi biar lebih mantap, biar lebih yakin, omku bisa hidupkan terlebih dulu MP3. Jadi kita pancing omku. Nah kalau untuk yang sudah senior-senior sih tidak perlu omku ya. Dengan melihat bentuk semak atau gimana pun sudah bisa menebak ada penghuninya atau tidak. Tapi jika omku pemula ataupun tidak yakin, bisa hidupkan terlebih dahulu MP3. Jadi nanti kalau memang ada penghuninya, biasanya akan merespon suara panggilan dari MP3 itu omku. Ataupun paling tidak dia akan timbul, biasanya kepalanya nanti keluar omku, untuk merespon suara dari MP3 itu. Jadi kalau sudah kita tahu di semak situ ada penghuninya, berarti istilahnya 50% kita pasti bisa poin omku ya. Nah tinggal omku
mengatur waktu, mengatur posisi jerat. Oh iya, untuk jawaban yang terakhir omku ya, semoga bisa membantu untuk Kang Pikat dan yang lainnya, khususnya yang pemula. Untuk waktu yang pas, ruak-ruak ini dalam satu hari tuh seperti apa omku ya, minum obat kali omku kalau menurut saya. Jadi waktu yang pas itu pagi juga sore omku, pagi juga sore ataupun siang menjelang sore omku. Jadi kalau saya pribadi, saya sendiri, saya biasa jerat itu dari jam 6 pagi omku. Dari jam 6 pagi sampai jam 9. Jam 6 pagi sampai jam 9. Malah sangat jarang saya sampai jam 9 omku. Biasanya jam setengah 9 ataupun jam 8 tuh udah balik dah saya om. Jam 6 pagi sampai jam 9. Itu jam 9 maksimal omku ya, maksimal. Jadi kalau udah jam 9 omku stop. Nanti bisa mulai lagi dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Itu waktu yang pas untuk kita jerat ruak-ruak. Jadi mau spotnya di persawahan atau dimanapun, pakai waktu itu omku ya. Jadi pagi sama siang menjelang sore, dari jam 6 pagi sampai jam 9, dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Lewat dari waktu itu ataupun kurang dari waktu itu sangat kecil kemungkinannya omku. Jadi kalau siang hari panas-panas gitu, ruak-ruak tidak mau keluar om. Respon ada, suara ada, hanya saja tidak akan mau keluar. Jadi saran saya untuk Kang Pikat juga yang lainnya, khususnya yang pemula-pemula yang memang belum paham, sambil kita jerat, kita harus sambil belajar bagaimana tentang spotnya, kebiasaan hitam putih itu sendiri, dan juga waktunya yang pas. Nanti lama-lama pun akan terbiasa dan akan tahu. Jadi ini kalau menurut saya omku ya, kenapa ruak-ruak merespon MP3 kita tetapi tidak mau keluar. Itu ruak-ruak ini termasuk burung yang pandai omku. Burung yang pandai, burung yang mudah mengingat ataupun bisa apa ya istilahnya, bisa trauma gitu omku. Jadi kalau menurut saya yang pertama adalah kita terlalu sering jerat di situ atau terlalu sering si hitam putihnya dengar suara MP3 di situ. Jadi tidak boleh juga kita terlalu sering jerat di satu lokasi atau di sekitar situ terus menerus di situ, tidak boleh om. Karena lama-lama si telinga ruaknya itu akan terbiasa dengar suara MP3 yang kita bunyikan. Terlebih lagi jika kita sudah pernah terjerat lalu lepas, itu bisa trauma itu omku. Itu bisa 7 turunan, 7 hari, 7 malam tidak tidur itu ruaknya omku. Canda omku. Omku bisa lihat di video-video saya sebelumnya yang saya jerat hanya di samping rumah. Padahal hanya di samping rumah dan sering saya jerat di situ. Tapi kenapa selalu bisa poin? Ya karena saya memang mengatur waktu. Walaupun sudah ada penghuni 3-4 ekor. Saya cari waktu yang pas untuk merazianya. Jadi saran saya jika omku memang sudah pernah jerat di satu tempat dan bisa poin hasilnya memuaskan, jangan nanti jerat di situ lagi walaupun masih ada penghuninya. Saran saya kasih waktu jeda 2 minggu, 3 minggu atau bahkan 1 bulan omku ya. Jika omku lagi jerat, otomatis karena waktunya terbatas omku ya, jadi kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin waktu kita pada saat jerat. Jadi kalau omku sudah pasang jerat, usahakan jika ada pikat kita memakai pikat omku ya, kita memakai pikat, putar MP3. Kalaupun tidak ada pikat tidak masalah, bisa memakai jontrot apa ataupun kita tidak memakai pikat sama sekali pun tidak masalah. Yang penting suara MP3-nya mantap, bisa mengundang perhatian dari si hitam putih. Jadi pada saat kita hidupkan MP3, kita menunggu. Saran saya omku,
Jika lebih kurang sudah 20 menitan tidak ada respon ataupun ada respon tetapi tidak mau kena ke jerat kita ataupun minimal lewat ke jerat kita, saran saya untuk segera Om pindah dari tempat itu dan cari lokasi yang baru. Itu saran saya Omku. Karena kalau menurut saya kalau lebih kurang sudah 20 menitan tapi belum ada poin itu sangat kecil kemungkinan ataupun kecil harapan bisa poin Omku. Lebih bagus, lebih baik lagi kita pindah, kita cari spot yang lebih mantap. Oke lah Omku, semoga jawaban saya bisa membantu untuk Omku Kang Pikat dan juga penjerat pemula yang lainnya. Oke Om, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.